Rumah Penuh Misteri Part 20. Meskipun kita udah berhasil menumbangin sebagian sosok bertopeng, tetapi ini sangat tidak seimbang pertarungan ini. Soalnya jumlah mereka terlalu banyak. Kalau begini terus caranya bisa gawat. Tapi udah nggak ada cara lain sih selain menghadapi mereka langsung. Mungkin ini satu-satunya cara agar bisa menumpas semua kejahatan yang mereka lakukan di hutan ini. Ah, sial. Jumlah mereka terlalu banyak untuk dihadapi. Cuman, gue nggak boleh nyerah di sini. Apapun yang terjadi, gue harus berhasil menumpas semua kejahatan di hutan ini. Biar tidak ada lagi oknum sampah kayak gitu. Riz, kita bagi tugas ya. Lo sama si Rizky nyari sinyal sana buat laporan. Gua mau mengontrol anak-anak dulu. Bagaimanapun juga, mereka dalam bahaya. Jadi, gua harus bantu mereka. Iya Nang, nanti gue cari sinyal habis ini. Tapi seriusan nggak apa-apa, gue tinggal lo di sini. Gimana kalau gue nyari sinyalnya sendiri aja? Si Rizky biar di sini saja, bantu kalian gitu. Gue bisa kok nyari sinyal sendiri di sini. Tidak, jangan. Berbahaya itu, Riz. Mendingan kamu ajak si Rizky aja. Ya sudah, kalau gitu gua mau cek anak-anak dulu ya. Nanti lo hati-hati ya berangkatnya. Jangan sampai ada sosok bertopeng yang melihat. Intinya senyap saja. Tapi gua khawatir banget sama lo, Nang. Udah, gua nggak apa-apa kok, Riz. Lagian kalau nggak ada yang bikin laporan, ntar yang ada masalah ini nggak terungkap. Makanya kita bagi tugas, Riz. Santai saja, aman kok gua mah. Nggak bakalan kenapa-kenapa juga. Iya. Tapi bener ya, Nang. Hati-hati ya. Gua nggak mau lo kenapa-kenapa. Ya sudah, kalau gitu gua mau nyari dataran tinggi dulu ya, buat nyari sinyal. Iya, Riz. Terima kasih ya. Ya sudah, kalau gitu ini ponsel gua. Bawa aja. Iya Nang. Meskipun mereka semua lemah, tapi sebagian dari mereka membawa persenjataan yang lengkap. Itu sangat merepotkan. Sial. Itu sangat berbahaya kalau tidak dilumpuhkan terlebih dahulu. Ton, gua hadapin yang kanan ya. Lu hadapin yang kiri. Gua mau beresin semua yang ada di kanan ini. Oke, siap Wan. Gua bakal selesaiin yang kiri. Kak Rizky, berarti ini kita nyari tempat dataran tinggi ya? Buat nyari sinyalnya. Iya Riz. Soalnya nggak ada cara lain selain kita nyari di dataran tinggi gitu. Iya sih kak, tapi kok agak aneh gitu ya? Hah? Aneh? Maksudnya? Apanya yang aneh? Ya sinyalnya kak. Tadi kan saya sempat main HP gitu di tenda. Padahal di tenda tadi ada loh sinyalnya. Ya meskipun lemot banget sih, cuman kan masih ada sinyal intinya. Jadi masih bisa berhubungan gitu. Cuman anehnya di sini kok bisa hilang sama sekali gitu loh. Kan membingungkan sekali. Padahal kalau dipikir-pikir ya kak, jarak sini sama jarak tenda nggak terlalu jauh kan? Kok bisa hilang sama sekali sih di sini? Kayak nggak masuk akal aja gitu. Iya, kalau soal itu Kak Rizky juga belum tahu sih. Soalnya tadi habis pasang-pasang tenda, Kak Rizky belum sempat main HP sih. Makanya nggak ngecek sinyal juga dari tadi. Mungkin emang ada ya di sana. Tapi kalau di sini ada kendala mungkin atau apa gitu, nggak tahu juga aku. Ya sudah, kalau gitu kita ambil jalur kiri aja ya, buat ke dataran tingginya, biar makin cepet gitu. Iya ya kak, siap.
Riz, kok feeling Kak Rizky mengatakan ya, kayaknya ada ketua deh di balik para oknum-oknum ini. Tapi nggak tahu juga sih. Dari tadi kepikiran gitu. Sama kok kak, saya juga kepikiran gitu dari tadi. Cuman saya pendem sendiri aja. Lagian kalaupun ada pemimpinnya, pasti nanti juga ketahuan kok kak. Ya iya sih, bakal ketahuan. Cuman, sudahlah. Saya nggak mau berpikiran yang macam-macam. Semoga aja si Anang sama si Wawan dan Tony bisa melumpuhkan para oknum tadi. Jadi bisa membongkar semua kejahatan yang mereka lakukan ini. Sumpah, Kak Rizky benci banget sama orang yang merusak ekosistem hutan kayak gitu. Memang sepatutnya dihukum sih, biar mereka pada jera. Oh iya, BTW, ini kita hampir sampai loh di dataran tingginya. Pasti bentar lagi kita dapat sinyal. Iya nih kak, kayaknya di dekat pepohonan itu pas sih buat nyari sinyal. Soalnya di antara dataran tinggi yang lain, di situ yang paling tinggi kak. Iya, betul kamu. Ya sudah, kalau gitu, ayo kita langsung aja ke sana. Hah? Apa-apaan ini? Padahal baru saya cek loh. Mereka berhasil menumbangkan musuh sebanyak ini dalam waktu yang singkat. Ini beneran gak sih? Wah, gawat ini. Anak-anak sepertinya udah terlepas kendali. Bisa gawat kalau sampai mereka kelewat batas. Bisa-bisa mereka yang kena hukumannya. Saya harus berhasil menenangkan emosi mereka. Hei, kalian. Sudah, cukup. Sudah. Kalian. Tony. Hei, Wawan. Sudah, cukup. Hei, kalian berdua. Dengerin Kak Anang. Sudah, cukup. Berhenti. Sudah, berhenti. Jangan sampai kalian merusak masa depan kalian ya. Hanya karena hal seperti ini. Kak Anang gak mau masa depan kalian rusak. Tapi kak, mereka ini udah lewat batas. Mereka udah merusak ekosistem hutan ini, menjuali pohon secara liar, menebangi pohon secara liar. Itu merupakan tindakan sampah kak, yang saya sangat benci. Jadi nggak apa-apa lah, saya berikan sedikit pelajaran tadi. Iya kak, betul sekali apa yang dibilang si Wawan tadi. Itu merupakan tindakan yang paling kita benci, karena merusak ekosistem alam. Itu tindakan yang sulit untuk dimaafkan. Jadi sudah sewajarnya kita berikan pelajaran yang sepantasnya kepada mereka semua. Iya, Kak Anang ngerti apa yang kalian rasakan. Kak Anang rasakan juga. Kak Anang marah juga. Tapi kita nggak bisa seenaknya main hakim sendiri. Karena ini kita juga sudah menemukan semua bukti-buktinya dan orang-orangnya juga udah ada di sini. Mending kita tunggu aja. Biarkan semua masalah ini biar ditanganin oleh pihak yang berwajib. Intinya kita udah sampai di sini saja. Iya kak. Ya sudah, kalau gitu nanti kita laporin aja semua ini karena udah ada buktinya juga di sini. Oh iya, ngomong-ngomong, Kak Rizky sama Rizky kemana kak? Kok dari tadi nggak kelihatan? Kok saya nggak lihat mereka ya dari tadi? Iya kak, betul sekali itu. Kemana mereka semua? Kok saya juga nggak lihat mereka dari tadi? Aman, kalian tenang saja. Mereka berdua baik-baik saja kok. Tadi saya yang nyuruh mereka buat laporan gitu. Jadinya mereka lagi pergi ke dataran tinggi buat nyari sinyal. Ya ini, buat laporin semua kasus ini. Oh alah, gitu ya kak. Berarti Kak Rizky sama si Rizky lagi di dataran tinggi ya, nyari sinyal. Yang berarti ini udah selesai dong kasusnya. Berarti ini kita tinggal nunggu pihak berwajib ya, buat menangani semua kasus ini. Ya, betul sekali. Semoga mereka berdua mendapatkan sinyal ya, agar cepat selesai aja sih kasus ini. Semoga setelah kasus ini selesai, nggak ada lagi juga kasus-kasus kayak gini lagi di hutan ini. Alhamdulillah, akhirnya ada sinyal juga Riz di sini. Bentar. Ternyata
Ini udah jam setengah 5 lebih loh. Berarti ini udah pagi dong. Ya sudah, Kak Rizky mau telepon aja langsung. Mumpung di sini ada sinyal. Iya ya kak, buruan telepon aja, biar kasus ini cepat selesai. Halo Pak, selamat pagi. Kami ingin melaporkan kasus kriminal tentang penebangan liar pohon secara ilegal. Iya Pak, baik. Saya akan tunjukkan lokasinya. Untuk lokasi lebih tepatnya ada di hutan Kurniawan Mofi Pak. Iya. Di hutan itu Pak, banyak sekali oknum. Iya Pak, banyak sekali bukti-bukti yang ada di sini. Dan kami juga memiliki banyak bukti barang-barangnya di sini. Ada beberapa pohon-pohon yang sudah ditebangi oleh mereka secara liar. Iya Pak. Intinya saya tunggu di sini ya. Terima kasih atas bantuannya Pak. Dan setelah laporan Kak Rizky sama si Rizky diterima, pihak polisi pun datang ke lokasi tersebut untuk menangkap semua pelaku yang ada di hutan itu. Para siswa-siswi pun kaget melihat kedatangan para polisi yang ada di hutan itu secara tiba-tiba. Karena pada dasarnya mereka semua tidak tahu kalau di hutan itu ternyata banyak sekali misteri dan banyak sekali oknum-oknum penebangan liar. Atas kejadian itu, pihak berwajib setidaknya menangkap kurang lebih 20 orang. 2 diantaranya berhasil lolos dan kabur. Namun akhirnya karena para pihak pelaku dimintai keterangan, akhirnya terbongkar juga. Dan akhirnya tanpa berlama-lama, polisi pun menemukan pelaku utama dari semua kejadian ini di dalam rumah penuh misteri. Nah, di rumah penuh misteri inilah semua bukti didapatkan, yakni uang tunai, diduga uang penjualan hasil kayu liar, dan masih banyak bukti-bukti lainnya juga, melainkan di belakang rumah ini. Banyak sekali pohon-pohon yang sudah ditebangi dan disimpan di belakang rumah ini. Demikian, kasus rumah penuh misteri ini pun selesai. Next, kita ganti judul ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.